Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menyampaikan kegiatan PKG PJOK Kabupaten Asahan. Ada di dalam kegiatan itu ada disuruh buat rencana pembelajaran berbasis proyek Bu Cermah Bugar Cerdas Bersama. Saya di sini sebagai moderator kegiatan ini yang akan disampaikan oleh Bapak Wicaksono MPD. Pada Bapak Wicaksono kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi. Syukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah karena pada sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat di antara kesempatan dan kesehatan untuk sama-sama berkumpul di ruangan rapat ini di SMA Negeri 1 Kutupani dalam rangka mendengarkan paparan tentang kegiatan rencananya yang akan saya buat, yaitu dalam mengikuti PKG PJOK yang merancang pembelajaran proyek. Dalam hal ini saya membuatnya nama kegiatannya, proyeknya itu bernama Bu Cermah, yaitu singkatan dari Bugar Cerdas Bersama. Kemudian mohon maaf yang beragama lain yang tidak dengan saya, tak lupa selawat beragaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang insya Allah dengan banyaknya berselawat kelak kita mendapat pengakuan sebagai umatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, perwakilan dari mata pelajaran yang ada di sekolah kita ini, kemudian saya mohon hormat semuanya. Ada di sini Ibu Ida selaku perwakilan guru PKN, kemudian Bapak Daniel Purba selaku perwakilan guru bahasa Inggris, dan kemudian Pak Erianto dan Pak Fahrudin selaku perwakilan fisika, dan Pak Erianto perwakilan dari wakil kepala sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah tidak bisa mengikuti karena ada kegiatan di luar. Dan selanjutnya Ibu Pani dan Ibu Elsa perwakilan dari tata usaha, Ibu Riana perwakilan dari BB bersama dengan Ibu Wulan perwakilan dari guru kesenian, dan Pak Agus perwakilan dari guru PJOK, rekan sejawat. Dan saya juga di sini menghadirkan anak-anak OSIS kami, perwakilannya yaitu anak kita Padi Alkisadewa dan Pijat. Baik, kenapa saya pilih rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan nama Bu Cermah ini? Yaitu tujuannya nantinya diharapkan dengan kegiatan ini ada peningkatan prestasi belajar melalui pendidikan kebugaran, PJOK, dan pemanfaatan aset sekolah. Kita akan mulai pemaparannya. Yang pertama yaitu latar belakang kegiatan ini. Di sekolah kita ini di SMA Negeri 1 Kutupani ada memiliki banyak aset. Nanti saya akan jelaskan aset-aset apa saja. Yang mana aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga minat, bakat semua peserta didik tersebut akan tersalurkan. Namun sebelumnya kita harus menggali dulu apa potensi sebagian besar murid di sekolah kita yang dapat kita amati bahwa mereka merupakan salah satu aset manusia. Peserta didik SMA 1 Kutupani, saya ulangi kembali, itu merupakan aset manusia yang mempunyai minat. Kita ketahui bersama itu kegiatan atau aktivitas olahraganya cukup besar. Nah, dengan melalui pembelajaran PJOK dan didukung mata pelajaran yang lain seperti yang saya sebutkan tadi dengan mengundang sebagian Bapak Ibu,
kami berkolaborasi dengan mata pelajaran lain, diantaranya ada bahasa Indonesia, kemudian ada seni dan budaya, dan ada biologi serta PKWH, prakarya dan kewirausahaan. Itu memanfaatkan aset fisik sekolah yang dimiliki agar diperlukan untuk menumbuhkan student agency. Dalam hal ini agar minat, bakat, dan prestasi siswa di SMA Negeri 1 Penutupannya itu dapat kita gali potensinya apa saja. Tujuan program yang saya buat ini yaitu yang pertama, untuk mendorong siswa untuk aktif bergerak dan berolahraga secara rutin sehingga meningkatkan kebugaran jasmani dan mencegah berbagai penyakit. Ini sudah dilakukan. Setiap Sabtu kita mengadakan kegiatan senam bersama. Kemudian ada kegiatan kokurikuler yang lainnya atau ekstrakurikuler yang lainnya juga kita masukkan, seperti kegiatan ekskul, ada poli, ada futsal, dan yang lainnya. Yang kedua, menyelaraskan kebugaran fisik dengan kemampuan kognitif siswa sehingga mereka lebih fokus, berkonsentrasi, dan berprestasi dalam pelajaran. Kenapa kognitif? Karena ada kata pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kalau tubuhnya sehat, Allah kognitifnya bagus, pemikirannya bagus, psikomotornya sudah bagus. Yang kita harapkan tujuannya, afektifnya juga nanti bagus. Afektif ini dalam hal sikapnya. Kemudian yang ketiga, untuk membentuk pola hidup sehat sejak dini melalui pendidikan dan praktek langsung sehingga kebiasaan ini terbawa hingga dewasa. Maksudnya apa? Kegiatan ini kita lakukan akan membentuk pola hidup mereka jadi pola hidup sehat, yang nantinya kalau ini rutin mereka lakukan, lama-lama terbawa hingga mereka dewasa, dalam artian setelah pun mereka meninggalkan sekolah ini, dengan pola hidup sehat ini tetap berlanjut sampai nanti waktu masanya. Yang keempat, mengajarkan nilai-nilai kerjasama, sportivitas, dan disiplin melalui kegiatan olahraga dan aktivitas fisik kelompok. Jelas hal ini dengan adanya kegiatan PJOK ini dalam bentuk kegiatan olahraga, ada nilai-nilai kerjasama karena olahraganya bukan hanya berupa individu tapi juga ada kelompok. Kemudian nanti ada disiplin dibentuk di situ sesuai dengan waktunya. Adapun capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dengan kegiatan Bucerma yang saya buat ini, yaitu yang pertama capaiannya peningkatan kebugaran fisik siswa yang terukur melalui tes kebugaran secara berkala. Berkala itu maksudnya ada waktunya. Saya buat rencananya awal atau pre dan post dan setelahnya. Kenapa hal ini saya buat? Ujung-ujungnya gini, kejadian kita sering setiap upacara pengibaran bendera, apalagi cuacanya sangat panas, pasti lebih dari 2 orang banyak siswa yang tidak ikut karena pingsan atau tidak mampu mengikuti karena lemas. Makanya dibuat nanti kebugaran fisiknya diukur secara berkala. Kedua, meningkatkan nilai akademik dan konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Ini sudah saya jelaskan tadi, dengan adanya kebugaran jasmani yang kuat, nilai akademiknya diharapkan mampu meningkat juga, dan konsentrasi siswa itu dalam pembelajaran dapat meningkat. Yang ketiga, terbentuknya kebiasaan hidup sehat di kalangan siswa termasuk pola makan dan aktivitas fisik rutin seperti yang saya jelaskan tadi. Adapun langkah-langkahnya, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah terutama yang terlebih dahulu untuk merencanakan program dengan komunitas belajar sekolah. Yang tadi sudah saya sebutkan, saya tidak melakukannya sendiri. Saya akan berkoordinasi dengan beberapa mata pelajaran yang lain. Makanya dibuat komunitas belajar sekolah. Kita baru saja sudah mengesahkan KOMBEL, komunitas belajar. Itu sama juga artinya dengan komunitas belajar sekolah dengan KOMBEL. Nah, kumpulan dari beberapa mata pelajaran itu nanti saya akan ajak kerjasama untuk merancang kegiatan ini. Dalam hal ini saya tidak kerja sendiri, saya akan libatkan beberapa guru mata pelajaran yang terkait. Kemudian saya mensosialisasikannya kepada peserta didik. Peserta didik di sini bukan hanya kelas 12 yang saya pegang atau yang saya ajari, tapi seluruh siswa dimulai dari kelas 10, 11, 12.
Mungkin kita sama-sama tahu seperti yang saya uraikan sebelumnya, kalau sekolah-sekolah besar masuk ke sekolah itu biasanya ada tes kebugarannya. Awalnya ada tes kebugarannya, kemudian nanti akhirnya juga ada. Kita maunya di sekolah kita ini ada bentuk tesnya itu. Makanya saya harus sosialisasikan dulu kepada seluruh peserta didik. Selanjutnya laksanakan program. Ini sudah pasti, kalau sudah terlaksana saya buat programnya apa saja. Dan kalau sudah terlaksana programnya, saya akan evaluasi dan akan refleksi. Bagaimana kesalahannya, bagaimana peningkatannya, semua akan dievaluasi dan saya akan refleksikan. Hasilnya nanti guru sebagai fasilitator, dalam hal ini saya dengan melibatkan komunitas belajar yang lain, Bapak Ibu gurunya, akan memberikan kesempatan para peserta didik untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Terjadi peningkatan kebugaran jasmani. Mohon maafnya yang skalanya biasa-biasa saja, mungkin jadi terjadi peningkatan. Minimal jadi baik. Kalaupun sanggup, baik sekali sampai dia berprestasi. Kemudian kesiapan siswa lebih siap menghadapi tantangan akademik dan non-akademik dengan kondisi mental dan fisik yang lebih baik. Non-akademik, di samping pembelajaran yang dilakukan di sekolah, juga ada pembelajaran yang dilakukan di luar sekolah. Jadi siswa lebih siap. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar yang saya buat itu yang pertama aset manusia. Ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, ada guru, kemudian ada peserta didik. Itu aset manusianya. Yang kedua finansial. Sama-sama kita ketahui finansial kita di sini di sekolah didanai oleh dua, yaitu dana BOS, dana komite. Yang satu itu program insidental, sewaktu-waktu bisa melaksanakan kegiatan seperti impak dan yang lainnya. Yang ketiga fisik, ada lapangan sekolah, bangunan sekolah, serta peralatan sekolah. Dan yang terakhir keempat aset sosial. Sosial ini maksudnya hubungan kita dengan orang lain, seperti masyarakat, dukungan masyarakat yang saya sebutkan tadi. Orang tua mungkin sekitar wilayah sekolah dilibatkan anaknya, kita butuh dukungan mereka. Selanjutnya dukungan masyarakat yang sangat berpengaruh seperti komite yang saya sebutkan tadi. Baik, slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang rencana evaluasi apabila kegiatan ini sudah berjalan. Evaluasi akan saya lakukan secara menyeluruh dan dilaksanakan pada kegiatan program ini yang berlangsung, yaitu di jeda kegiatan asas seperti yang saya bilang tadi, yaitu antara penilaian akhir semester sampai dengan pembagian raport. Di situ saya akan lakukan dengan pengukuran menggunakan prosedur TKJI, itu tes kebugaran jasmani Indonesia. Ada tesnya, ada sesuai dengan programnya. Tes-tesnya itu apa saja yang melibatkan seluruh siswa dan utamakan tidak membuat mereka lelah atau capek. Kemudian melakukan evaluasi bersama komunitas belajar sekolah atau KBS dengan guru-guru yang lain terkait program ini, apakah sudah berjalan dengan baik ataupun belum, atau sudah mencapai tujuan atau belum, atau juga kami meminta mungkin umpan balik dari peserta didik atau guru yang lain untuk kegiatan ini. Jadi dengan adanya umpan balik itu, kami juga bisa mengetahui apakah program yang kami lakukan ini dapat menjadi tolak ukur untuk tingkat kebugaran sekolah dan menjadikan program ini berkelanjutan sampai selanjutnya. Terutama untuk kelas 11 di dalam ANBK, Asesmen Nasional, itu kan kelas 11 yang biasanya ikuti. Itu ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini perlu dilakukan. Nah, untuk kegiatan ini pasti ada tantangannya. Tantangannya itu kemungkinan yaitu kurangnya waktu untuk koordinasi dengan pihak orang tua. Karena ini mengingat waktunya agak cepat, mungkin kita koordinasi sama orang tuanya agak lama gitu. Kenapa? Menginformasikannya bahwa kegiatan ini butuh dilakukan cepat. Untuk informasi sama orang tuanya mungkin agak kurang efektif. Makanya itu yang kemungkinan pertama tantangan yang dihadapi. Adapun solusinya, nanti saya dengan komunitas belajar sekolah, saya tidak sendiri, mungkin solusinya dengan komunitas belajar sekolah memberikan tambahan waktu supaya berjalan dengan maksimal.
Dalam artian ini, saya mungkin yang komunitas belajar sekolah meminta tambahan waktu pelaksanaannya. Kalau mungkin pelaksanaannya bisa 2-3 hari, kalau bisa lebih dari itu agar berjalan efektif. Mungkin ini aja yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Dari apa yang saya sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan, tapi sebelumnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Wicaksono MPD yang telah memaparkan hasil hasil rencana pembelajarannya. Pada audiens kami kasih kesempatan untuk bertanya. Apakah audiens ada yang ingin dipertanyakan? Ya. Oke, pada Pak Pedi, kami persilakan. Ini suatu kegiatan yang sangat positif, tentunya harus kita dukung sepenuhnya. Dan tadi saya hanya ingin komentari tentang tantangan, karena kita harus fokus pada tantangan ini, bukan fokus pada tantangannya, tapi pada solusinya, yaitu kurangnya waktu komunikasi dengan orang tua murid. Ini mungkin solusi yang tercepat bisa dengan menggunakan komunitas, terutama saluran komunikasi WA atau grup yang lain. Mungkin itu bisa ditempuh sehingga mempercepat komunikasi. Ya, dibentuklah komunitas melalui grup WA atau grup yang lain. Ini terima kasih. Oke, terima kasih atas masukan dari Pak Pedi. Apakah dari Pak Wicak ada yang mau tambahkan? Ya, saya sangat beruntung karena kegiatan ini dilakukan. Saya pikir saya bekerja sendiri, ternyata kita bekerja bersama-sama. Dapat solusi, salah satunya seperti yang disampaikan oleh Pak Farudin tadi atau Pak PD, bahwa untuk mempersingkat waktunya itu tantangan yang saya hadapi. Ya, saya lupa bisa mengkomunikasikannya melalui, kita kan ada WA grup kelas masing-masing. Mungkin dari situ. Saya rasa itu saran yang bagus kepada Pak Farudin. Saya ucapkan terima kasih Pak Farudin. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Oke, kepada Pak Dani Purba, silakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator dan pembawa acara. Di sini saya sebagai mewakili guru dari bidang studi bahasa Inggris. Kebetulan saya sendiri juga sudah ada komunitas English Club di sini. Sudah ada, tinggal bagaimana mengembangkan program kami ini karena masih terbilang merintis. Gitu. Nah, artinya di sini tadi ada disinggung tentang mau kolaborasi dengan guru yang lain dan yang lain. Jadi saya sangat beruntung. Artinya bagaimana kalau kita kolaborasikan antara bahasa Inggris dengan PJOK itu sangat bagus. Di samping kita menumbuhkan menyegarkan kebugaran, kita juga bisa dalam ambil lagu bahasa Inggrisnya untuk kebugaran tadi gitu secara komunikasi. Misalnya Just English Today. Nah, jadi kita bisa kebugaran dalam ada masukan juga tadi ke bahasa Inggris gitu. Jadi itu aja masukan kepada Bapak Wicaksono. Ya kiranya kolaborasi ini ya bermanfaat bagi anak-anak, terkhusus bagi kita guru-guru yang juga mau memberikan apa yang mau kita berikan kepada siswa. Thank you. Oke, terima kasih kepada Pak Dani Purba. Apakah mau ditambahkan kepada Pak Wicaksono? Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Dani selaku perwakilan guru bidang studi bahasa Inggris, yang mana ada rencananya membuat komunitas belajar sekolah dengan kegiatan-kegiatan, salah satunya English Club yang tadi disampaikan, yang nantinya tujuannya berkolaborasi dengan mapel yang lain. Untuk kegiatan ini kami juga melibatkan komunitas belajar yang lain seperti yang disebutkan tadi bahasa Inggris. Mungkin ini merupakan sarana awal atau gerakan kita yang awal yang baik untuk kedepannya, harapannya agar sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Bisa saja kita buat seperti itu Pak Daniel Purba, dalam artian
dalam kegiatannya ini di samping kegiatan aktivitasnya berolahraga, tapi juga kita melibatkan mapel-mapel yang lain. Dalam artian, misalnya ada kegiatan yang sifatnya bahasanya itu bahasa Inggris, kan itu juga harus dilibatkan. Contoh physical endurance itu kan mereka nggak tahu karena itu kan pakai bahasa Inggris. Makanya kami libatkan guru bahasa Inggris atau komunitas belajar yang lain. Atas sarannya saya sangat mendukung sekali. Nanti mungkin ke depan kita akan melaksanakan program-program kerjasama yang lain berbentuk proyek seperti yang saya buat ini. Dalam hal ini kita tidak lagi kerjanya sendiri tapi melibatkan orang lain biar pelaksanaannya lebih mudah, lebih gampang. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Wicaksono yang sudah menyampaikan rancangan pembelajaran berbasis proyek. Nah, mungkin sampai di sini berakhirlah pertemuan kita pagi ini. Saya sebagai moderator apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo, saya Elsanisa Batubara. Di sini saya guru SMA Negeri 1 Buntu Pane. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wicaksono dan Bapak Rizky Anggi atas kegiatan diseminasi terkait RTL PJOK. Kegiatan ini mengedepankan wawasan saya untuk berperan lebih aktif dalam mengedepankan pembelajaran yang lebih baik bagi peserta didik. Sukses selalu untuk Bapak Wicaksono dan Bapak Anggi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Wicaksono dan Bapak Taufik Anggi atas sharing praktek baik mengenai program Bucerma yang juga dikenal sebagai program Bugar Cerdas bersama di SMA Negeri 1 Buntu Pane. Semoga kabar baik ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru di sekolah untuk turut serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Buntu Pane. Harapan kami dengan adanya praktek baik ini, kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Buntu Pane dapat semakin berkembang. Terima kasih.